Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali pertemukan kita untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kultum atau sedikit berkaitan mengenai tentang pembicaraan seputar fikih salat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dan melimpah curahkan rahmat kepada kita dengan niat hati ikhlas berangkat dari rumah menuju rumah Allah untuk menjalankan serangkaian ibadah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita beriman sejenak dalam mengikuti kegiatan ta'lim seperti ini sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabat kepada sahabat yang lain. Ketika mereka mengajak sahabat yang lain untuk hadir di majelisnya Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan kepada sahabat yang lain, hayya nu'minu sa'atan. Ya, mari kita beriman sejenak. Karena dengan menghadiri kegiatan majelis ta'lim seperti ini bisa menambah kekuatan iman kita. Karena iman seorang muslim itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu dia bertambah dengan melakukan ketaatan. Dengan menghadiri majelis ta'lim dengan niat kita untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan menambah iman kita, maka ini adalah salah satu di antara bentuk ketaatan. Kemudian iman itu bisa menurun, wayang pusu bil maksiyah. Iman itu bisa berkurang dengan ketika seseorang hamba melakukan maksiat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah pilihkan kita di antara orang-orang yang teguh dan istiqomah, mau mendekat ke dalam perintah-perintah Allah dan aturan-aturan atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di dalam agama kita, agama Islam. Selanjutnya kita berselawat kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah utusan Allah. Di antara salah satu tujuan beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi yang pertama untuk memperbaiki akhlak manusia, akhlak kaum muslimin. Karena pada saat itu kaum kafir Quraisy, masyarakat Arab jahiliyah, mereka sangat tidak berakhlak, ya, mengerjakan maksiat dengan seenaknya dan segala macam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya dan para rasulnya untuk memperbaiki akhlak manusia dan menyampaikan dakwah atau risalah Islam, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita bisa mendapatkan pencerahan, siraman rohani dan pengetahuan tentang khususnya di dalam agama kita. Maka sungguh sangat aneh jika ada seorang muslim yang dia tidak mengetahui apa saja yang harus dia kerjakan, amalan-amalan yang wajib apa saja yang harus dia kerjakan di dalam agama ini. Perkara-perkara yang sunnah apa saja yang bisa dia kerjakan sehingga amalan sunnah tersebut bisa membantu seseorang kelak ketika di akhirat. Jadi ketika kita mencukupkan dengan amalan-amalan yang wajib, meskipun dengan amalan yang wajib ini bisa mengantarkan kita ke dalam surga, sebagaimana yang
Kita ketahui dalam hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah, ya, beliau mengatakan ada salah seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ma ra'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama a'adkhulul jannah?" Qala na'am. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ketika aku hanya menjalankan salat 5 waktu, salat yang wajib, yang sunnah-sunnah itu enggak aku kerjakan. Menjalankan puasa Ramadan saja, puasa yang wajib, Ayyamul Bid, puasa Syawal, Arafah, puasa Senin dan Kemis, puasa Daud, itu saya tidak kerjakan. Kemudian saya menghalalkan yang halal, memakan atau mengkonsumsi sesuatu karena saya meyakini itu halal, dan saya mengharamkan apa yang telah diharamkan. Saya mengharamkan sesuatu, meninggalkan sesuatu karena saya meyakini itu haram. Apakah saya bisa masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, "Na'am." Ya, engkau bisa masuk surga. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan-amalan yang wajib itu bisa mengantarkan kita ke surga. Tapi agar tidak salah paham, di sini kita sampaikan kenapa tidak disebutkan zakat di dalam hadis itu. Karena yang bertanya adalah orang yang serba kekurangan, miskin, ya, orang yang tidak memiliki harta benda yang banyak sehingga tidak diwajibkan zakat. Kenapa tidak disebutkan dalam hadis itu haji? Padahal haji adalah bagian dari rukun Islam dan diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Karena haji disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir masa keislaman, sementara hadis itu dan pertanyaan itu muncul sebelum disyariatkannya haji. Kenapa tidak disebutkan dalam hadis itu yang sunnah-sunnah? Karena yang bertanya disebutkan oleh para ulama, ya, yang bertanya ini adalah namanya Nu'man ibn al-Qawqal. Beliau adalah salah seorang sahabat yang baru masuk Islam, sehingga ketika dia masuk Islam dijelaskan panjang lebar apa saja yang harus dia kerjakan dalam Islam, maka itu akan membingungkan, akan memberatkan bagi dia, sehingga dia pusing kalau misalnya dijelaskan semuanya, dan seperti itu seterusnya. Jadi amalan-amalan yang wajib ini bisa mengantarkan kita ke surga. Intinya kita masih ada iman di dalam dada. Tentu dalam kehidupan kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk menggapai kebaikan. Ya, maka di dalam salah satu ayat di dalam surat Fatir ayat ke-32, di antara salah satu penghuni surga itu yang paling terakhir Allah sebutkan, tingkatan yang paling tinggi adalah faminhum sabiqun lil khairat. Mereka yang bersemangat di dalam Islam, ya, semangat untuk dia tidak hanya mengerjakan yang wajib-wajib, tapi dia juga mengerjakan yang sunnah. Dan dia tidak meninggalkan yang haram-haram, tapi dia juga meninggalkan yang makruh-makruh. Dan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapatkan ganjaran, diberikan hadiah dari cita-cita terbesar oleh seorang muslim, ya, ini ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Bagaimanapun keadaan kita, mau kita berlari-lari secepat kilat, berlari-lari kecil, ya, kemudian tertatih-tatih hampir dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, yang penting kita jangan singgah dulu di neraka. Ini adalah salah satu di antara cita-cita kaum muslimin, dan ahlus sunnah wal jamaah itu berkeyakinan siapapun kaum muslimin, sebesar apapun dosanya, kecuali dosa syirik, ya, sebesar apapun dosanya, yang penting masih ada iman di dalam hatinya. Dia meyakini la ma'buda bihaqqin illallah, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada ilah yang berhak disembah dengan baik dan benar kecuali Allah. Masih ada di dalam hatinya, sebesar apapun dosanya, selama dia tidak melakukan perbuatan syirik, mensekutukan Allah, maka dia akan masuk surga, meskipun dia harus dimasukkan dulu ke dalam neraka dan dicuci dulu di dalam neraka dari dosa-dosa kezaliman yang pernah dia lakukan di muka bumi. Tapi tentu kita tidak berharap itu terjadi, karena yang kita ketahui bahwa neraka wal'iyadzubillah adalah salah satu tempat yang sangat mengerikan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala, kami bermohon kepada Engkau agar memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah. Semoga kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita kesempatan, keistiqomahan untuk bisa senantiasa menjalankan ibadah, perintah Allah dari amalan yang wajib maupun yang sunnah, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita kembali pada pertemuan setelah bulan Ramadan, yakni membahas mengenai tentang kitab bekal salat.
Sebagaimana kitab bekal salat jilid yang kedua ini di antara salah satu kitab yang dikarang dan ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja, salah seorang ulama, salah seorang ustadz yang sudah banyak berkecimpung di dunia dakwah dan tamatan S1, S2, S3-nya dari Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia. Di dalam pembahasan jilid kedua, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, itu ada sholat sunnah harian. Sholat sunnah harian. Sholat sunnah harian terbagi menjadi dua. Ada sholat sunnah yang dilakukan tanpa sebab, ya, seperti sholat malam, sholat syuruk, ya. Setelah melaksanakan sholat subuh itu ada namanya sholat isyraq. Kemudian ada sholat duha. Ya, ini adalah sholat sunnah harian yang dilakukan tanpa sebab. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim itu karena adanya sebab. Di antaranya adalah sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid. Ya, sebagaimana yang ini sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid, di mana seseorang melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika dia memasuki rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kapanpun itu. Ya, meskipun dia melaksanakannya di waktu-waktu yang terlarang, karena ada dua waktu terlarang ketika seorang menjalankan ibadah sholat itu tidak diperbolehkan. Ya, dari sini para ulama berselisih pendapat apakah sholat tahiyatul masjid ini boleh dilakukan di waktu terlarang atau tidak. Ya, yang kita ketahui sholat sunnah yang dilarang di waktu terlarang itu adalah setelah asar. La yusalli ahadukum, janganlah di antara kalian melaksanakan sholat ba'da asar sampai terbenamnya matahari, itu ba'da asar. Kemudian setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari, kecuali nanti ada sholat syuruk dan sholat isyraq. Nah, di sini ini adalah waktu-waktu terlarang. Ya, tidak boleh seseorang melaksanakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah yang mana sholat sunnah ini adalah sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat wajib, dilarang. Adapun sholat tahiyatul masjid, ketika kita pergi kemanapun kita pergi, kemudian memasuki rumah Allah, maka hendaklah kita menghormati rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadkhulu ahadukum fi baitillah illa raq'atain, yakni tidaklah seorang hamba memasuki rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Meskipun dia habis asar di waktu yang terlarang, itu tetap diperbolehkan. Di situ ada khilaf dan perbedaan di antara para ulama. Kemudian yang kedua adalah salat sunnah wudu. Ya, salat sunnah wudu. Nah, sebagaimana yang kita katakan, ini kita pembahasannya adalah salat sunnah. Tentu hukum sunnah itu sebagaimana yang ulama fikih mengatakan bahwa sunnah ini adalah ketika kita kerjakan itu berpahala, dan ketika kita tinggalkan itu kita tidak mendapatkan dosa. Dan amalan-amalan sunnah seperti ini bisa membantu kita dari amalan-amalan yang wajib. Karena setiap seorang hamba ketika dia hanya menargetkan dia lakukan hanya amalan wajib, kemudian apakah dia sudah yakin dari setiap amalan wajib yang dia lakukan itu bisa mengantarkannya ke surga? Ya, atau mungkin dia melaksanakan sholat 5 waktu itu kekhusyukannya, meskipun dia melaksanakan yang wajib tapi kekhusyukannya berkurang, tidak sempurna, maka mungkin bisa dibantu dengan amalan yang sunnah yang lainnya seperti sholat-sholat sunnah. Sebagaimana yang dijelaskan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa nanti kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil malaikat. Ya, malaikat, ya, silahkan engkau hitung dari amalan seorang hamba. Ketika seorang hamba kurang dari amalan wajibnya, sholat wajibnya masih ada kekurangan, maka diambil sholat sunnahnya. Ketika hajinya memiliki kekurangan, maka diambil amalan sunnah dari haji, itu adalah umrah. Ya, ketika seseorang zakatnya memiliki kekurangan, maka dicari amalan sunnahnya, itu adalah sedekah, dan begitu seterusnya. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita membahas salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu, ya, itu hukumnya adalah sunnah, ya, hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kemudian salat sunnah wudu ini di antara banyak hadis yang mengatakan tentang keutamaan melaksanakan salat sunnah wudu. Ya, di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Utsman bin Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddoa nahwa wudu'i hadza, thumma qama faraka'a rak'atain, la yuhaddits fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang
berwudu sesuai dengan wuduku, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi, tata cara berwudu. Tsumma qama faraka'a raka'atain. Kemudian setelah dia melaksanakan wudu, setelah itu beliau kita tidak berpikiran kemana-mana dan kita khusyuk. Setelah wudu kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. La yuhaddits fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan di antara dari dosa-dosanya yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Itu di antara salah satu keutamaannya. Disebutkan dalam hadis Utsman. Kemudian dalam hadis Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu." Tidaklah seorang muslim dia berwudu dan dia membaguskan wudunya sesuai dengan wudu Nabi Muhammad SAW. Tsumma yaqumu fayusalli raka'atain. Kemudian dia berdiri dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah wudu. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi. Maka dan dia hatinya khusyuk dan dia tidak berpikiran kemana-mana. Illa wajabat lahul jannah. Tidaklah dia mendapatkan kecuali dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kedua, keutamaan di antara sholat sunnah wudu. Kemudian yang ketiga, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ini dikisahkan bahwa Bilal, di antara salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak asing bagi kita, ya, sahabat Nabi yang pertama kali naik ke atas Ka'bah yang melantunkan azan, ya, adalah sahabat Bilal. Dan Bilal bin Rabah adalah salah satu di antara sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan sudah mendapatkan tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam hadis, "Ya Bilal, haditsni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Rasulullah bertanya, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku bi arja amalin amiltahu fil Islam." Yaitu adalah amalan yang paling engkau harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah engkau masuk ke dalam Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena sesungguhnya aku mendengar suara terompahmu, suara sandalmu itu melangkah di dalam surga. Atau aku mendengar dan melihat terompahmu, sandalmu itu berjalan di depanku di dalam surga. Nah, di sini Rasulullah SAW diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan? Tentu Rasulullah dikabarkan oleh Allah melalui mimpi. Karena kita ketahui pada saat itu Bilal bin Rabah belum masuk surga dan dia juga belum meninggal, dan Rasulullah SAW juga belum masuk surga, dan Allah mengkabarkan melalui mimpi. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah melihat Bilal berjalan di depan Rasulullah dan mendengar suara langkah kaki Bilal, suara terompahnya. Dan ini menandakan, jangan kita salah pahami bahwa Bilal itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga dia duluan masuk surga. Yaitu hal yang biasa, suatu hal yang wajar ketika ada seorang murid mungkin berjalan di depan gurunya, ya, dan itu tidak melazimkan seseorang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kriteria hadis yang kita sebutkan ini. Jadi Rasulullah di dalam mimpinya diperlihatkan oleh Allah seorang Bilal, seorang budak yang dulunya seorang budak, kemudian dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah, Bilal adalah orang yang kokoh teguh keimanannya. Dia mengamalkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, "La tusyrik billahi wa in hurrikta wa qutilta wa quti'ta aw hurrikta." Janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, meskipun engkau diancam dan dibunuh dengan cara yang paling kejam sekalipun. Yang engkau dicincang, dimutilasi maupun dibakar, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bilal bin Rabah, kokoh keimanannya, dia menjaga Islam itu sampai mati. La tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat kisah Bilal bin Rabah, di atas perutnya ditaruh sebuah batu yang sangat besar, yang dia hanya mengatakan ahadun ahadun ahadun, Allah itu Maha Esa, Allah Maha Esa, sementara majikannya menyuruh dia untuk kufur, untuk mengatakan bahwa Lata wal Uzza itu adalah sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bilal tetap dalam konsistennya dan diselamatkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, membeli Bilal itu dari majikannya dengan beberapa dirham. Nah, setelah Bilal masuk Islam, ada amalan khusus yang dilakukan Bilal sehingga membuat takjub Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mendengar telapak kaki Bilal di dalam surga. Apa amalannya? Kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu,
Ma amiltu amalan arja indi. Tidaklah aku mengerjakan satu amalan setelah aku Islam. Anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin lailin aw naharin illa sholaitu bidzalika tahuru ma kutiba li an usalliya. Ya, karena aku selalu menjaga kesucian diriku. Aku selalu bersuci fi sa'ati lailin, yaitu pada malam hari, au naharin, pada siang hari. Kemudian setelah aku melaksanakan wudu tersebut, illa shallaitu bidzalika tahuru ma kutiba li an usalliya, yaitu tidaklah aku berwudu kecuali setelah wudu itu aku menjalankan salat. Ya, jadi kapanpun kita melaksanakan ibadah wudu, setelah kita berwudu, maka sunnah bagi kita untuk melaksanakan salat. Kapanpun kita menjaga kesucian kita di rumah maupun di masjid. Nah, ini adalah salah satu di antara amalan sunnah bagi para jamaah semua, termasuk saya pribadi. Ya, ini mengajak bagi yang mampu melaksanakan hal ini, maka ini adalah sungguh hal yang sangat baik. Ya, bagi yang mampu untuk menjalankan ini adalah di antara salah satu amalan. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa hadis yang ketiga ini tentang keutamaan melaksanakan sholat sunnah wudu. Sebagian ada yang mengatakan bahwa bolehnya seseorang untuk berkreasi di dalam ibadah, menambah-nambah satu amalan ibadah yang mana sebelumnya belum pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dia mengatakan mungkin sahabat Bilal bin Rabah itu melaksanakan sholat sunnah wudu. Ya, setelah wudu dia melaksanakan sholat sunnah. Ya, kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah kreasi Bilal, di mana Bilal bin Rabah boleh melaksanakan atau membuat satu ibadah yang baru, kemudian ditanya oleh Rasulullah, ya, maka Bilal menjawab, dan ini adalah salah satu di antara kreasi Bilal. Ya, maka jawabannya adalah tidak benar. Jawabannya adalah bahwa Bilal bin Rabah melaksanakan sholat sunnah setelah wudu itu bukan karya Bilal, bukan kreasi Bilal, bukan Bilal sendiri yang punya inisiatif dengan hal tersebut. Bilal bin Rabah melakukan itu sebagaimana yang sudah kita katakan, bahwa sebelum hadis ini kita bacakan, ada dua hadis sebelumnya yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Man tawaddoa nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu dengan seperti wuduku ini, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat dan dia tidak bercakap-cakap dan dia fokus, maka dia akan diampunkan dosanya. Kemudian yang hadis yang kedua, mamin muslimin yatawaddo fayuhsin wudu'ahu, dan seterusnya. Barang siapa seorang muslim kemudian dia berwudu, ya, dan membaguskan wudunya, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan surga. Dan tentu ketika Bilal, kalau kita mengatakan Rasulullah mengatakan bertanya kepada Bilal, "Bilal, apa yang menyebabkan, apa yang bisa engkau lakukan? Amalan apa yang engkau lakukan sehingga membuat engkau aku mendengar suara telapak kaki engkau di dalam surga?" Ketika Bilal itu menjawab, "Aku berbakti kepada orang tua." Apakah kemudian ketika berbakti kepada orang tua ini adalah kreasi Bilal? Apakah mungkin berbakti kepada orang tua ini adalah salah satu amalan yang dilakukan Bilal? Tentu tidak. Ya, kita mengetahui bahwa berbakti kepada orang tua ini hadisnya banyak, sama dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, jadi sebagian orang ada mengatakan kita boleh beribadah sesuai dengan, yang penting niat kita bagus, yang penting niat kita baik dalam melaksanakan ibadah tersebut. Buktinya itu Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah itu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, kita katakan tidak, bahwa Bilal bin Rabah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sesuai dengan anjuran dan perintah dari Nabi Muhammad SAW, dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Taruhlah ibaratnya, kalaupun Bilal menambah amalan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu, yang mana hadis belum ada sebelumnya, ya, kita katakan bahwa sudah ada takrir, sudah ada pembenaran, sudah ada pengakuan dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah sudah langsung memberikan kebenaran bahwa amalan ini adalah benar. Nah, kalau kita di zaman sekarang, misalnya kita mengerjakan satu amalan tertentu, ya, di mana amalan ini yang istilahnya memang belum ada di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, di zaman para ulama, imam-imam mazhab yang 4 misalnya seperti itu. Kemudian kita berkreasi menambah Bilal. Dengan dalil kita seperti Bilal. Ya, siapa yang bisa membenarkan amalan kita itu? Sementara Rasulullah SAW sudah meninggal. Nah, jadi di sini penjelasan hadis semacam ini perlu kita jelaskan bahwa Bilal tidak berkreasi.
bahwa Bilal tidak menambah-nambah amalan. Kalaupun Bilal menambah, ada yang membenarkan dari amalan tersebut, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama, ganjaran yang besar dari sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, mendapatkan mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga. Kemudian yang kedua adalah motivasi agar senantiasa kita menjaga amalan-amalan. Yang motivasi agar kita menjaga amalan-amalan sunnah dan menjaga diri kita dari kesucian. Ya, agar kita selalu suci. Kemudian berapa jumlah sholat sunnah wudu itu? Ya, disebutkan di dalam beberapa hadis, ya, bahwa melaksanakan sholat sunnah itu disebutkan tadi 2 rakaat. Itu minimal 2 rakaat. Maksimalnya itu tidak ada batasan. Untuk tempatnya di mana? Untuk tempatnya dilaksanakan sholat sunnah wudu itu ya adalah di rumah paling utama ataupun di dalam masjid. Ya, waktunya itu bisa kita lakukan kapan saja. Nah, jadikan ini sebagai motivasi buat kita. Setidaknya kita tahu, ya, setidaknya kita ada pengetahuan, wawasan kita, walaupun kita tidak mengamalkannya, setidaknya kita memiliki ilmu dan mengetahui, sehingga suatu waktu Allah berikan kepada kita hidayah untuk melaksanakan sholat sunnah wudu, maka kita akan melaksanakannya. Kemudian permasalahannya apa bisa kita menggabungkan niat? Ya, jadi di Saudi Arabia itu ada namanya Lajnah Daimah. Lajnah Daimah ini ibarat kalau di Indonesia sebagai MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, Lajnah Daimah ini memfatwakan ketika seseorang menjalankan sholat sunnah wudu dan memiliki niat 3. Yang pertama, setelah dia melaksanakan wudu, kemudian setelah itu apa? Dia niat untuk melaksanakan qobliyah zuhur. Kemudian dia niat untuk tahiyatul masjid dan dia meniatkan dirinya untuk sholat sunnah wudu. Dia sholat sunnah 2 rakaat dengan niat yang 3 tadi. Sholat sunnah wudu, kemudian yang kedua tahiyatul masjid, yang ketiga adalah qobliyah zuhur. Misalnya kalau dia sholat zuhur, apakah bisa digabungkan ketiga niat ini? Nah, Lajnah Daimah di Saudi Arabia, wallahu taala a'lamu bishawab, mereka mengatakan bahwa ini bisa digabungkan niatnya dan tentunya akan mendapatkan pahala di dalam mengerjakannya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kemudian mengerjakan sholat sunnah wudu di waktu yang terlarang. Sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa kapan saja kita boleh melaksanakan sholat sunnah wudu, meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Karena pun Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, setelah sholat asar, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat asar setelahnya itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Dulu Rasulullah setelah melaksanakan sholat zuhur, ya, beliau langsung pulang ke rumah karena menghadapi tamu, didatangi oleh beberapa orang dan ada orang yang bertamu ke rumah beliau, sehingga beliau tidak sempat melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur, sehingga diqodok sholat sunnahnya digantikan setelah asar. Ya, maka di sini ada khilaf di antara para ulama, boleh nggak seseorang melaksanakan sholat apapun, ya, sholat sunnah karena sebab wudu tadi di waktu yang terlarang. Maka kita mengambil dan condong kepada pendapat yang mengatakan boleh dengan dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Begitu juga dengan sholat subuh, ya, sholat subuh, karena sholat sunnah sebelum subuh itu pahalanya luar biasa, ya, pahalanya luar biasa, itu seperti dunia dan seisinya. Maka jika kita tiba-tiba bangun, ya, kemudian sholat iqamah sudah berkumandang, kita masuk ke dalam masjid, sementara kita belum melaksanakan sholat sunnah qobliyah, ya, karena pahalanya yang luar biasa, maka habis sholat subuh pun boleh kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat untuk menggantikan sholat sunnah qobliyah tadi, ya, karena pahalanya luar biasa. Dan ini pernah dipraktekkan oleh para sahabat yang ketinggalan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dia ganti setelah subuh. Tapi tentu ini tidak menjadi kebiasaan bagi kita, sehingga kita mensyariatkan seperti seakan itu disyariatkan, sehingga kita bangun ketika azan subuh berkumandang, kemudian kita sholat berjamaah, setelah sholat subuh kita terus-terusan seperti itu sholat sunnah 2 rakaat, sehingga kita meninggalkan qobliyah. Tentu itu tidak menjadi sesuatu yang dibiasakan. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah keluar atau masuk rumah. Nah, ini ada salah satu hadis yang masih diperselisihkan oleh para ulama terkait hadis ini sahih, benar, atau dhaif. Ya, jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan tentang sholat sunnah ketika kita masuk
dan keluar rumah. Tentu yang dimaksud di sini adalah rumah siapa? Rumah kita sendiri, ya, rumah kita sendiri. Jadi jangan kita mau keluar sholat sunnah di rumah, kemudian sampai berkunjung ke rumah orang, sampai di rumah tetangga sholat sunnah di rumah tetangga. Ini sangat mengganggu sekali, ya, repot seperti itu. Yang dimaksudkan adalah rumah kita sendiri, ya, rumah kita sendiri. Dan hadis yang berkaitan mengenai tentang sholat sunnah ketika keluar atau masuk rumah itu masih diperselisihkan oleh para ulama, dan dia nanti bisa menjadi kuat karena ada amalan salah seorang sahabat. Ya, di sini disebutkan dalam hadis, "Idza kharajta min manzilika ila sholati fasholli rak'atain." Ketika engkau hendak keluar dari rumahmu, ila sholati fasholli rak'atain. Ya, maka hendaklah engkau melaksanakan sholat 2 rakaat, tamna'anika makhrajas saw, yaitu dengan engkau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum engkau keluar rumah, maka itu akan membantumu dari hal-hal yang buruk. Artinya engkau dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Wa idza dakhalta manzilaka fasholli rak'ataini tamna'anika ma dakhalas saw. Ketika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka sholatlah 2 rakaat, maka itu akan membantumu dari atau menghindarkanmu dari sesuatu hal yang buruk ketika engkau masuk. Ya, sekali lagi, berapa rakaat jumlahnya? Jumlahnya adalah 2 rakaat. Ya, kemudian maksimalnya itu tidak dibatasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini yang kita bacakan barusan ini adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan ini hadis lemah, kemudian ada yang mengatakan ini hadis sahih. Kemudian hadis ini bisa mencapai hadis yang sahih, naik tingkatannya menjadi hadis sahih karena ada amalan dari antara salah seorang sahabat. Ya, ada namanya sahabat Abdullah bin Rawahah. Adalah salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari kota Madinah, dari suku Khazraj. Beliau ini adalah penduduk orang Madinah atau kaum Ansor. Nah, beliau meninggal di perang Mu'tah. Ya, yang mana kita ketahui ada perang Mu'tah, salah satu kalau nggak salah itu nama kampungnya itu Kampung Mu'tah. Tepatnya di daerah Yordania. Allah taala alam, kalau nggak salah di daerah Yordania. Perang Mu'tah ini yang pertama dulu dipimpin oleh sahabat Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid adalah salah satu-satunya anak angkat Rasulullah sekaligus mencakup sahabat Nabi Muhammad SAW yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Ya, Zaid bin Harithah. Kemudian perang Mu'tah ini digantikan dan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu yang terakhir kalau tidak salah dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Abdullah bin Rawahah ini meninggal pada perang Mu'tah. Ya. Dan tentu ketika beliau meninggalkan seorang istri. Nah, si istri beliau ini disebutkan di dalam hadis, ya, di Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Mubarak dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Abi Laila. Ada seseorang lelaki menikahi bekas istrinya Abdullah bin Rawahah. Karena kita ketahui bahwa Abdullah bin Rawahah tadi sudah meninggal di perang Mu'tah. Dan tentu dia meninggalkan seorang istri. Dan ada seorang lelaki yang menikahi jandanya atau bekas mantannya Abdullah bin Rawahah. Kemudian lelaki tersebut bertanya, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah selama dia hidup? Amalan apa yang paling banyak dia lakukan? Kemudian istrinya menjawab, ketika ia akan keluar rumah, ia sholat 2 rakaat. Dan juga ketika masuk ke dalam rumah, ia sholat 2 rakaat. Dan dia tidak pernah meninggalkannya. Nah, ini diantara salah satu amalan yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah, sehingga dengan amalan para sahabat ini, salah satu sahabat ini menaikkan derajat hadis yang kita bacakan sebelumnya. Ya, jadi hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ini adalah amalan yang sunnah. Sekali lagi kita katakan bagi di antara kita yang mampu. Ya, meskipun kita hanya sekedar mengetahui, ini menambah wawasan ilmu pengetahuan, bagi kita yang mampu melaksanakannya maka kita laksanakan. Bagi kita yang belum memiliki kemampuan, ya maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya yang menyampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengistiqomahkan kita dalam amalan-amalan yang sunnah. Kemudian selanjutnya adalah salat istikharah. Nah, amalan sunnah, salat sunnah karena sebab adalah salat istikharah. Nah, salat istikharah itu istikharah itu berasal dari kalimat istakhara yastakhiru. Artinya kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pilihan yang terbaik. Istakhara itu dari kalimat al-khair. Al-khair artinya adalah satu kebaikan, ya. Istikhara artinya satu kebaikan. Kemudian tentu salat istikharah ini dilakukan ketika seseorang itu gundah, atau ketika seseorang itu galau, atau ketika seseorang itu
bingung ketika dia dihadapkan dengan satu pilihan. Apa yang dia harus memilih? Apa yang harus dia pilih? Gitu kan? Dan di sini umum, baik itu dia memilih dengan sesuatu perkara yang sifatnya akhirat, ukhrawi, ataupun dengan sesuatu yang sifatnya duniawiyah. Ya, jadi bukan kita melaksanakan istikharah dengan suatu perkara yang sudah jelas. Kita melaksanakan mau puasa Ramadan nih kita istikharah dulu, tidak. Atau kita melaksanakan sholat 5 waktu di masjid kita istikharah dulu. Mau kita melaksanakan, tidak. Perkara yang jelas kita tidak perlu istikharah. Ataupun perkara yang kita tidak mampu atau di luar kemampuan kita. Punya duit 500.000, pengen beli mobil Pajero Sport harga 500 juta. Kemudian kita istikharah. Gitu. Uang 500.000 pengen beli mobil harga 500 juta. Ini adalah istikharah yang keliru, yang sudah tahu kita tidak mampu. Ya, dia berharap dengan istikharahnya itu Allah menambah tiba-tiba di dalam dompetnya. Wallahu taala alam, dan ini adalah istikharah yang keliru. Ya. Kemudian salat istikharah di antara amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dulu orang Arab jahiliyah ini, ketika dia dihadapkan dengan satu pilihan, mereka main azlam. Ya, azlam ini ibaratnya kayak ada satu tempat wadah, nanti ditaruh di situ, digoyang-goyangkan, kemudian dikocok-kocok. Kalau misalnya dia memilih sesuatu, jawabannya iya, berarti iya. Kalau tidak, berarti tidak. Nah, itu azlam. Jadi istilahnya tatoyur. Ya, kalau di Indonesia kebanyakan kita mau memilih sesuatu dengar suara tokek dulu. Tokek, oh ini pertanda apa ini? Berarti pertanda buruk. Nah, ini adalah satu amalan yang tidak baik, yang tidak benar, itu adalah tatoyur. Maka ketika seseorang diperhadapkan dengan satu pilihan dan dia ingin membeli sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, maka hendaklah dia melaksanakan sholat istikharah. Sebagaimana Rasulullah SAW meriwayatkan dalam sebuah hadis, karena Rasulullah SAW yu'allimu ashabahul istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada para sahabat untuk istikharah dalam setiap perkara, baik itu perkara yang sifatnya akhirat, ya, ataupun perkara yang sifatnya duniawiyah. Ya, saya mau melaksanakan sholat istikharah, dan tentu sholat istikharah ini boleh dilakukan di waktu yang terlarang, habis asar misalnya. Seseorang mau beli mobil misalnya, dia istikharah dulu, habis sholat asar dia sholat istikharah. Ya, tentu dalam istikharah ini dilakukan. Setelah istikharah itu apa yang harus kita lakukan? Ya, ini nggak ada kaitannya dengan mimpi. Banyak orang yang mengatakan setelah istikharah nanti kita akan diperhadapkan dengan mimpi, tidur. Ketika dalam mimpi itu Allah datangkan, ya. Mimpi ini tidak menjadi tolak ukur istikharah itu berhasil. Ya, bisa jadi karena mimpi ini kadang syaitan ada datang. Kadang syaitan memberikan mimpi-mimpi yang buruk kepada kita. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi yang baik kepada kita, maka itu berarti benar. Akan tetapi tidak mesti istikharah itu berhasil dengan didatangkan dengan mimpi. Tapi dengan apa? Dengan kecondongan hati. Dengan kecondongan hati, ataupun disebutkan oleh para ulama, setelah orang istikharah itu harusnya dia bermusyawarah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wasyawiruhum fil amri, maka bermusyawarahlah engkau dalam satu urusan. Di sini ulama berbeda pendapat. Kita bermusyawarah setelah istikharah atau kita bermusyawarah sebelum istikharah, gitu. Jadi kalau ulama berbeda pendapat, kalau saya lebih condong kita bermusyawarah itu sebelum istikharah. Ya, sebelum kita melaksanakan istikharah, kemudian kita bermusyawarah, setelah itu nanti kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Ya, kemudian ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tentu doa ini adalah doa yang sangat panjang. Ya, doa yang kalau misalnya kita mau berdoa itu dibaca ketika sebelum salam, saat tahiyat, atau setelah melaksanakan sholat. Ya, doanya pakai bahasa Arab, tapi boleh digabungkan dengan bahasa Indonesia sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau kita belum hafal, mungkin kita bisa buka di handphone, baca dari handphone, kemudian kita baca dari buku-buku tertentu, kitab-kitab kecil, ya kita menghafalkan doa istikharah. Setelah itu kita membacakan apa dari bagian keinginan kita. Ya, di antara salah satu doanya Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra. Thumma al-amra, di sini kita bisa menambahkan apa yang menjadi bagian keinginan kita. Boleh disebutkan dengan bahasa Indonesia. Tentunya di luar salat. Thumma tusammihi bi'ainaihi khairan li fa'ajil amri. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait masalah apa yang menjadi keinginan kita. Ya. Jadi
salat istikharah di antara salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika seseorang itu hendak memilih sesuatu, baik yang sifatnya ukhrawi maupun dunyawiyah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Jadi kita membahas pada malam hari ini tiga di antara salat sunnah yang dilakukan karena sebab, yaitu salat sunnah wudu, kemudian salat sunnah masuk dan keluar rumah, kemudian yang ketiga adalah salat sunnah istikharah, ya. Dan tentunya dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah seperti ini, ketika seseorang banyak melaksanakan salat dan dia akan bergantung atau ketergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wasjud waqtarib. Sujudlah engkau kepadaku dan dekatlah engkau kepadaku. Dan dalam hadis disebutkan, innaka lan tasjuda illa rafa'akallahu biha darajah wa khutta anhu khati'ah. Tidaklah seorang hamba itu melaksanakan sujud kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba itu melaksanakan sujud meskipun satu rakaat, meskipun satu sujud saja, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian dalam hadis yang lain ada sahabat yang bertanya dan meminta kepada Rasulullah SAW, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta kepada engkau agar aku bisa menemanimu kelak di surga. Maka Rasulullah menyarankan, hendaklah engkau memperbanyak sujud, bantu aku untuk bisa memberikan syafaatmu agar aku bisa menyelamatkanmu dan engkau bisa masuk surga bersamaku. Yaitu apa? A'inni bikathratis sujud. Yaitu bantu aku dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu seorang semakin banyak salat, menjalankan ibadah salat sunnah, duha, tahajud, ya, salat sunnah yang lainnya yang bisa membantu dari amalan-amalan yang wajib, tentu ini adalah amalan-amalan yang dapat membantu dan merupakan di antara salah satu kemuliaan seorang hamba adalah dengan seseorang memperbanyak salat. Demikian penyampaian kami dari pembahasan kitab bekal salat. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.